Ibrani 1:1-2 Tuhan itu seperti matahari di langit. Itu terpisah dari bumi dengan jarak yang sangat jauh, seperti Tuhan terpisah dari ciptaannya. Dia jauh di surga. Tapi yang kita sebut matahari di langit sebenarnya bukanlah matahari, tapi kita melihat cahaya yang berasal dari matahari dan kita menyebut cahaya itu matahari. Yesus seperti terang yang datang dari Allah. Komentar: sebuah model untuk Trinitas Putra adalah pancaran kemuliaan Allah dan representasi yang tepat dari keberadaannya, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ibrani 1:3 Cahaya yang berasal dari bagian matahari? Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan matahari. Objek di luar angkasa itu seperti Allah Bapa. Cahaya yang berasal dari objek tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari objek tersebut. Bahkan mereka yang tidak menerima bahwa cahaya yang berasal dari matahari adalah bagian dari matahari, akan melihat ke langit dan berkata, "Ada matahari," mengacu pada cahaya yang datang dari matahari seolah-olah itu adalah matahari. Mungkin inilah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 14:9. Yesus menjawab, "Apakah kamu tidak mengenal saya, Philip, bahkan setelah sekian lama di antara kamu? Siapapun yang melihat saya melihat Bapa. Bagaimana Anda bisa mengatakan, 'Tunjukkan kepada kami Sang Ayah'? Dan bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan?" Saya pernah mendengar desas-desus bahwa seorang ilmuwan NASA telah mengusulkan pengiriman misi ke matahari. Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menghadapi panas yang menyengat, mereka menjawab, "Ayo jalan-jalan di malam hari. Anda tidak dapat mencapai Tuhan kecuali Anda mengikuti terang." Seperti yang Yesus katakan, Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui saya." Yohanes 14:6 Dan Roh Kudus? Dia seperti panas yang datang dari matahari. Jadi bahkan dalam kegelapan, bagi mereka yang tidak memiliki terang Kristus, Roh Kudus tetap bekerja. Dia adalah apa yang dapat kita alami tentang Tuhan. Dan meskipun Tuhan berada jauh di surga, terpisah dari ciptaannya, namun Dia menyatu secara intim dengannya di dalam Roh Kudus, seperti yang dikatakan Paulus, karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Kisah Para Rasul pukul 17:28 Modalisme ilustrasi Trinitas ini berbeda dengan modalisme yang mengilustrasikan Trinitas sebagai sesuatu seperti tiga bentuk, mode, air, uap, air, es. Ini saya percaya tidak benar. Karena Bapa tidak menjadi Yesus pada satu titik waktu, karena kepada siapa Yesus berbicara ketika Dia berdoa? Dan Yesus tidak menjadi Roh Kudus. Sebaliknya, Kitab Suci memperlakukan ketiganya sebagai individu yang berbeda dan bukan sebagai bentuk yang berbeda dari individu yang sama. Lihat juga memahami Trinitas Ketuhanan Kristus Anak Tuhan bagaimana 1, 2, 3 menggambarkan Yesus Kristus. Orang Anda Dia adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Dia adalah representasi yang tepat dari sifat Tuhan. Otoritas Anda Dia mewarisi segala sesuatu. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Dia bekerja. Dia menciptakan alam semesta. Dia memelihara alam semesta. Dia memperbaiki alam semesta dengan memberikan penyucian dari dosa. Apakah Yesus Kristus seorang malaikat? Peringatan! Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa yang harus dilakukan. Berhati-hatilah untuk tidak menyimpang, melupakan atau menyimpang dari hal-hal penting dan terjebak dalam isu-isu periferal seperti malaikat, atau menempatkan simbolisme di atas substansi, atau mendefinisikan Tuhan sedemikian rupa. Cara yang berbeda dari apa yang Dia definisikan sendiri di dalam Kitab Suci. Kolose pukul 2:18 Janganlah seorang pun menipu kamu tentang upahmu, dengan kerendahan hati yang rela dan menyembah para malaikat, mencampuri hal-hal yang belum pernah dilihatnya, menjadi sombong dalam pemahaman duniawinya tanpa hasil. Bagaimana melakukannya? Pelajari Alkitab dengan mencatat bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan bersaksi. Saksi mata Tuhan bersaksi. Kesaksian mereka dikonfirmasi oleh dokumentasi sejarah mujizat.